I said, Georgia, Georgia, a song of you coming sweet and clear as moonlight through the vine. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Music Talk, di mana kita mengundang bintang tamu yang sangat inspiratif dan kita ajak ngobrol dan kita peras inspirasinya supaya kalian semua yang lagi nonton bisa terbakar semangatnya untuk terus berkarya dan maju, khususnya di bidang musik dan nyenyong, asik nyenyong. Dan tamu kita hari ini, gila ini sih spesial banget buat saya. Beliau ini sahabat dari dulu banget. Kita sama-sama tahu betapa pokoknya banyak suka duka di dunia ini ya, permusikan ya. Tapi kita sambut Dira Sugandi. Terima kasih Aziz dan Vokal Plus for having me. Dir, thank you banget loh. Sama-sama dong. Ini dari Bandung. Udah lama deh bilang kapan kita. Iya, dulu kita tuh udah sibuk. Enggak, bukan sibuk. Iya, dia sibuk banget. Nggak udah pernah, jadi vocal coach. Nggak akan pernah sibuk untuk Dira Sugandi. Oke, Dir. Alhamdulillah. Nah, ini kita acara ngobrol-ngobrolnya adalah untuk menyemangati penonton semua. Dan kita semua tahu, kalau kalian nggak tahu Dira Sugandi, please deh, tolong deh. Nggak tahu kali yang Gen Z. Oh, Gen Z? Gue rasa tahu sih, gak mungkin. Pokoknya ya, Jauh bisa. Dira Sugandi itu is a national treasure. Aduh, amin ya Allah. Pengalaman Dira itu di dunia nyanyi itu udah gokil banget. Dan sangat sedikit orang yang memiliki pengalaman seperti Dira. Kita sebut aja dari duet-duet internasional deh. Dari zaman Jason Mraz sampai Andrea Bocelli. Coba ya, siapa penyanyi Indonesia ya? Dan kemarin baru Dira kemarin habis dari Paris ya? Ya. Untuk sebuah musical? Ya, teater. As a main act, as a main cast. Oke, di Paris ya. Oke, so that means banyak banget Dir yang tentunya gue pengen lo share ke teman-teman semua mengenai pengalaman lo dan gimana sih buat teman-teman ini bisa ngalamin apa yang lo alamin juga gitu. Tapi gue izinkan gue Dir Ya. untuk mundur ke zaman Kirain dulu. ini mundur dari kamera. Bukan mundur blocking. Itu masalah blockingan ya. Iya. Ini udah untuk mundur Aduh. sedikit karena ini terlalu dekat Iya. katanya. Enggak. Masuk gua mundur ke masa lalu sedikit. Oke. Let's start. Dira tuh start the music career itu dari umur berapa sih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu pastinya. Kalau maksudnya menyanyi aja atau secara profesi? I would say nyanyi aja, karena sebelum seseorang masuk itu jadi profesi pasti ya nggak sih ada masa-masa kayak dari iya kan? umur 4 tahun. Oh, jadi my God, okay. Gue tuh dikasih sama nyokap gue apa namanya, kalau anak kecil kan suka ayo dong nyanyinya, kita suka gitu ya, anak kecil ayo dong nyanyi. Nah gue tuh katanya tanpa malu-malu gue langsung naik ke atas meja. Oh, umur 4 tahun dan dari gue umur 4 langsung tahun. konser gitu ya. Oke. Itu berarti itu lo nggak disuruh, bukan dia nggak disuruh? Enggak. Emang pengen aja gitu? Pengen aja. Okay. Karena mungkin ya alhamdulillah sih gue bersyukur banget gue tumbuh kembang di dalam keluarga yang nyokap bokap gue tuh dua-duanya suka musik. Tapi mereka dan musisi nyokap bukan? gue bokap gue tuh tergabung di GPL, gabungan pencinta lagu di Bandung sama Abah Iwan Abdurrahman gitu. Nah sementara nyokap gue nyanyi dulu di Hari Rusli sama Om Hari almarhum, terus sama Kang Purwa juga ya, komunitas musik di Bandung lah ya gitu. Jadi dua-duanya memang punya passion untuk musik kali ya. Jadi di rumah tuh gue banyak dengerin musik dari cukup luas ya, karena bokap nyokap gue punya selera yang berbeda gitu. Bokap gue tuh sukanya Nat King Cole, Harry Belafonte, maksudnya Frank Sinatra, tapi dia suka juga Chicago, terus Swing Out Sisters, pokoknya selera bagus-bagus ya kan? Iya benar. Nyokap gue dengerinnya Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire. Wah itu kalau gitu kombinasinya Dira Sugandi banget.
Terus tapi dia dengerin juga kayak Kate Bush. Terus aduh banyak banget ya sampai David Foster. Jadi dari situlah gue. Dira juga sudah pernah nyanyi dengan David Foster ya? Nggak cengak kali, beberapa kali ya. Apa bosan nggak dia? Udah kayak main reguler gitu mau David Foster tapi ya. David nah kayaknya Foster, itu ya. Karena mungkin gue banyak denger musik di rumah, terus ternyata memang gue suka gitu ya. Jadi ya gue suka nyanyi gitu. Dari umur 4 tahun sih. 4 tahun ya. Tapi tapi kemudian 4 tahun, terus lo memutuskan kalau oke nih kayaknya gue tuh mau melakukan ini seterusnya sebagai sesuatu yang bisa dibilang memakan sebagian besar dari hidup lo gitu. Umur berapa ya? Sebenarnya tuh dari gue kecil, gue nggak pernah, ya maksudnya kalau anak kecil kan dulu emang sering ya anak kecil kayak cita-cita menjadi apa gitu. Tapi gue tuh dulu inget banget, gue gue pengen jadi profesor. Karena almarhum nenek gue profesor. Walaupun kayak gue belum tahu apa itu profesor ya. Profesor, tapi I always knew that I wanted to become a singer, sama penyanyi gitu. Jadi cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi penyanyi, tetehkan di panggilnya. Menjadi penyanyi terus. Jadi gue memang kayaknya nggak pernah consider of doing something else in life. Jadi I always knew I wanted to become a singer. Tapi dulu kan sekolah musik belum banyak ya Ziz ya. Terutama pas gue mau kuliah itu kayak aduh di mana ya gitu. Jadi dan dulu SMA gue nggak tahu sih SMA sekarang ada ya jurusan musik ya? Ada. Nah dulu kan nggak ada tuh pilihannya kayak IPA, IPS waktu itu di SMA gue. Jadi ya udah karena gue suka pelajaran eksak, jadi gue ke IPA masuknya. Terus kan ya dulu gitu ya jalurnya kayak ya udah sesuai aja. Begitu gue lulus SMA, ya udah keluar di mana? Gue daftar ke kedokteran, gue terima di kedokteran Unjani sama sipil Unpar. Terus? Dan gue hasilnya masuk. Gitu? Sipil Unpar. Anak teknik, Bo. Iya. Gitu. Kalau ini gue baru tahu. Saya juga baru tahu. Masa sih? Singers, iya. Gitu. Singers. Ini menarik banget tuh sejarahnya. Singers, banyak jalan menuju Roma. Jalan menuju Roma banget ternyata ya. Tapi gue percaya, semua yang gue lewatin journey gue, it is part of my journey. Ngerti gak sih? Maksud gue, Tuhan tuh gak mungkin salah. Kayak, ini si Dira harusnya langsung nih ke kuliah musik. Enggak, itu memang jalan gue begitu. Tidak ada yang gue sesalin. Nah tapi gue mulai merasa gue butuh pendidikan formal itu pas lulus SMA. Jadi dari kecil sampai SMA itu gue otodidak. Orang kan sering nanya belajar di mana, enggak otodidak gitu. Kayak pas lulus SMA gue kayak kayaknya aku pengen deh belajar ya belajar nyanyi yang benar kayak gimana sih gitu. Akhirnya lulus SMA gue ikut les vokal di Alpha Music Studio Bandung. Bandung. Itu pertama kali pengalaman belajar ya, setelah? Pertama kali banget. Ya walaupun kalau di sekolah kan ada ya pelajaran kesenian ya. Dan itu gue selalu unggul. Even waktu gue sekolah di Amerika juga di choir-nya itu gue selalu harus gue yang nyontohin, gue jadi solisnya gitu ya. Umur 4 tahun konser di atas meja. terus. Iya, terus kata nyokap gue ya udah akhirnya gue les di Alpha. Nah, bagusnya itu kalau di Alpha Music Studio itu dia kan anak-anak Kahitna dari sana tuh, Mario, terus Andin, tapi Andin di BIS ya, Alpha Music Studio-nya yang di Jakarta gitu kan ada beberapa. Bagusnya tuh kalau yang di Bandung itu Alpha Music Studio jadi gini, nanti lo dibikinin band. Terus nanti mereka akan manajerin lo untuk masukin ke kafe. Jadi langsung punya pengalaman, experience. Nah itulah pertama kali gue menjadi penyanyi kafe. Lulus SMA. Lulus SMA jadi penyanyi kafe. Di kafe mana tuh, inget gak? Kafe pertama deh. Kafe pertama inget. Bayarannya 20.000. That's your first, itu bayaran pertama di Sugandi Sheraton Bandung sama Mario di Sheraton Bandung. Bersama Mario Ginanjar Kahitna. Baik. Wow. Ini fakta yang sungguh mencengangkan. Nggak banyak yang tahu. Iya, nggak banyak yang tahu ini. Wah, ini kalian yang tahu nih, singers nih. Jadi itulah momen ketika Dira pertama kali menerima bayaran sebagai seorang penyanyi. Berarti
profesional walaupun 20.000 Iya, rupiah. tapi tetap dong, iya kan? kayak wow gitu kan, Oh my menghasilkan uang sendiri. Rasanya gimana waktu itu? Rasanya lucu sih, maksudnya kayak senang tapi Iya, iya. lucu tapi ya gitu. Pengalaman aja kayak, Iya, iya, oh iya. gini ya. Nah di situ baru gue kayak aha moment gue, kayak ternyata gue bisa loh make money from this Oke. profession gitu, dari profesi ini gitu kan. Hmm. Nah, tapi kan pada saat itu zaman itu ya, pada masa itu kan memang belum ini ya, nggak kayak sekarang ya Ziz ya. Betul. Maksudnya kayak orang sekarang berprofesi sebagai musisi itu udah biasa banget gitu. Bahkan sekarang kalau nggak salah udah bisa mengajukan KPR ya. Masih? Ya. Itu gue harus update tuh. Yes, tapi Oh, dia oke. tapi misalkan gini, Iya. lu punya maksudnya misalkan lu punya YouTube channel gitu, apa yang bisa dimonetize I gitu. see, oke. Sekarang udah bisa, Oh, that's tapi good, that's- oh, ini- seru kan. Kalau ini ya, dulu karena- kayak apalagi Iya, ya kan bener. kayak orang, hah musisi gitu, terus hidupnya gimana gitu, khawatir kayak. Paham. Berarti sekarang kayak lebih kayak ini ya, kayak kreatif apa? Industri kreatif gitu ya? Craft, ya, iya, Iya. Oke, Dir. Jadi lo akhirnya pertama kali berpengalaman sebagai penyanyi Penyanyi kafe. kafe, Nah, ya. waktu itu lo juga adakah job lain? Maksud gua kan penyanyi kafe kan mungkin berapa kali seminggu? Nah, dulu tuh gue pada saat itu ya, itu tuh emang lagi apa namanya ya, fenomena band cafe tuh lagi seru banget sih. Jadi kayak gue tuh nonton idola-idola gue pada waktu itu pertama kali gue lihat di cafe di Bandung tuh, karena mulai dari Bandung dulu kan, tapi setelah itu baru kita istilahnya kayak diekspor ke Jakarta, terus ke luar kota yang lain-lainnya gitu. Itu gue suka nonton The Groove, itu gue suka nonton Riff, Oh, itu Riff, gue ya. suka kayak ini keren banget gitu kan, kayak terus gue sempat juga nonton Brown Sugar gitu kan, itu tuh bener-bener Brown kayak gila, Sugar, itu oke. era di KSP di Bandungnya. Dan niat gitu band-band cafe dulu Niat. tuh. Coba define niat kan. Niat termasuk gue pada saat itu ya. Kita itu jahit kostum sendiri. Wow. Jadi Oke, ada terus. jahit kostum sendiri karena mungkin pada saat itu waktu itu sih kita sebut saja salah satu kafe itu yang berada di Gedung Lipo lantai 11 itu. Manajernya tuh lumayan strict, maksudnya galak, tapi sebenarnya itu membangun juga sih. Maksudnya gini, gua nggak mau setlist sama tiap minggu ya. Gua nggak mau baju lu kayak lu mau kuliah gitu. Gua nggak mau jadi, kita harus mikirin tuh band tuh kayak kita belanja bahan di Gang Tamim ya di Bandung, terus kita jahit dengan masing-masing dengan model berbeda. Misalkan temanya Army Look, seru kan? Dulu kan kayak TLC kayak gitu ya, temanya Army Look atau apa segala macam. Jadi kita pertama itu kita jahit kostum, kita bikin kostum sendiri. Jadi nggak ada tuh kita pakai baju yang ya udah kayak baju biasa aja, semua harus ada temanya, entah itu tema atau warnanya. Kayaknya ya band cafe tuh mulai dulu kan tuh ada banyak band dari Filipina kan dulu. Nah iya, itu dia. Itu benar. yang kayaknya yang membawa budaya itu kayaknya dari Filipina deh menurut gue. Itu era-era itu gue inget tuh. Iya kan? Nah, di Jakarta juga kan, makanya dari Bandung terus gue sempat main di Jakarta juga kayak di bisa kafe di Menteng, terus ada beberapa New York Cafe juga. Aduh dulu happening banget ya, that scene gitu. Udah selain kostum, koreografi, jangan sedih, harus ada koreografi itu, koreografi. Terus bener-bener show di cafe itu kayak konser, jadi lo nggak boleh cuma nyanyi doang, nice song, nggak, lo harus ada interaksi, lo kalau terus bahasa sekarang apa engagement ya sama penonton, supaya penonton itu mau stay for the whole 2 sets, 3 sets, 4 sets gitu. Gue pernah di Surabaya nyanyi sampai 4 set, sampai udah terakhir manajernya kayak naik meja, gue gitu, tapi kan seru ya, seru banget gitu. Nah, tapi gue merasa pengalaman gue sebagai penyanyi kafe itu bener-bener bener-bener berharga banget buat gue, dan ternyata berguna banget buat karir gue ke depannya gitu. Oke. Lo kan jadi cerita ya, betapa lo banyak merasa mendapat pelajaran dari nyanyi di kafe. Emang pelajaran seperti apa contohnya? What did you learn being a cafe singer? Pelajaran pertama itu
setiap minggu gue harus belajar lagu baru. Lagu baru. Ya kan? Jadi kayak ibaratnya ya you need to get out of your comfort zone. Karena itu nggak gampang sih, kayak ngafalin lagu baru, tapi bukan hanya ngafalin aja, you need to get comfortable with the song, ya nggak sih? Lu harus menguasai by heart gitu. Pertama itu, tapi gue ngerasain kayaknya masa-masa gue paling banyak latihan ya waktu gue nyanyi di kafe. Sekarang udah jarang, maksudnya kita ya sekarang latihan kalau mau perform aja gitu. Walaupun kalau vocalizing beda lagi ya, itu tiap hari sih gue gitu. Kalau vocalizing sendiri itu gue tiap hari. Cuman latihan kayak actually belajar dengerin, ngulik, belajar solo orang kayak gitu kan udah nggak pernah gitu kan. Nah itu tuh pertama itu. Kedua, gue juga belajar gue harus mengenali penonton dan yaitu bagaimana caranya to interact and to stay engaged ya, audience supaya audience nggak pulang. Nah itu. Karena kan kalau pulang ini manajer udah gini nih, manajer kafenya udah udah kelihatan ya. Begitu orang kayak berdiri satu-satu, maksudnya banyak tempat-tempat yang memang menyediakan dinner ya. Tapi biasanya nanti, nah kalau mereka suka, mereka kan akan stay gitu ya. Apa kayak order minum kayak apa, whatever dessert, pokoknya stay aja gitu. Tapi kalau misalnya mereka pikir nggak menarik, ya udah gue pulang aja gitu kan. Nah itu gimana caranya supaya, iya kan? Liatin manajer kalau udah pulang. Kayak gimana Dira gitu kan. Jadi itu kedua. Terus ketiga ya harus belajar siap dengan apapun kondisi sound system. Kenapa? Jadi ya mungkin kan kayak kita main di tempat-tempat yang sound systemnya kurang oke gitu ya, tapi ya the show must go on gitu kan. Nah alhamdulillah itu kayak ternyata gue sekarang nggak terlalu, maksudnya gini loh, karena anything can happen, ya nggak sih? Ya gue sih sekarang ya gue mengandalkan bener-bener suara gue, nggak terlalu maksudnya kayak sound system harus bagus, harus ini. Of course kita pengennya begitu. Betul. Tapi kan ekspektasi sama kenyataan kadang berbeda. Tapi ya, berarti gitu. Banyak sekali yang lo pelajarin ya. Maksud gue dari how to handle the crowd, ya nggak sih? How you learn a new song in a short amount of time. Terus how to, maksudnya bagaimana cara lu menguasai ruang, stage presence itu penting banget, karena nggak semua orang punya itu juga sih. Paham. Dan itu kebawa tuh ya, sampai maksudnya your whole career nyanyi on the biggest stages ya kan of music di luar negeri, itu semua kebawa tuh ilmu itu. Kebawa. Oke, so lo merekomend nggak sih kayak penyanyi-penyanyi yang lagi belajar, mulai untuk mendapatkan pengalaman nyanyi di kafe? Gue sih would recommend, tapi however, gue kan ya walaupun gue sekarang udah nggak sering sih ke kafe ya, cuman gue sempet lah beberapa kali datang ke kafe dan gue melihat band-band yang reguler di kafe sekarang udah berubah sih ternyata. How? Tidak ada lagi, maksudnya standarnya tuh maksudnya gitu kayak ya kostumnya kayak mau kuliah tadi itu. I see. Maksudnya kayak udah lebih santai kali ya. Terus lagu sama semua. Dulu tuh kita ngulik banget loh aransemen, ya kan? Kalau dulu zamannya dulu belum ada Spotify segala macam. Itu kalau kita dapat aransemen live itu kan kita sampai rekam di kaset lah, atau misalkan dulu di mana ya kita nemuin Boyz II Men Unplugged gitu ya? Iya kan? Kita nemu di mana kita rekam, kita tulis itu aransemennya. Carinya susah loh. Iya kan? Ya, kita semangat banget ngulik. Gue lihat sekarang banyak band-band di kafe bawainnya aransemennya sama asli aja, gitu. Ya ada dulu berubah sedikit, tapi tidak seperti konser gitu ya. Oke. Jadi tadi dari sisi kostum, terus koreografi udah jarang kayaknya. Iya. Oh, oke. Kiri kanan aja. Nah berarti, tapi sebenarnya itu beberapa kesempatan. Boleh minum nggak sih gue? Oh boleh banget. Oh, boleh ya, minum. Jadi sebenarnya ya, singers ini penting banget. Nah, penyanyi ya harus bawa minum kemana-mana. Jangan sampai dehidrasi. Jangan sampai dehidrasi. Tapi ya yang tadi Dira bilang,
Itu benar. Tapi harusnya ini jadi kesempatan dong buat para penyanyi-penyanyi yang sekarang. Wah, berarti kalau misalkan sekarang itu gue coba bawa lagi aja ke masa dulu lagi ya kan? Coba, maksud gue kayak kenapa tidak? Treatment yang benar-benar ekstra ya, terhadap penyanyi kafe gitu. Okay. Nah, ya tapi gue nggak tahu juga audiensnya berbeda juga kali ya sekarang. Gue nggak tahu juga sih. Maksudnya, gue pernah ke sebuah kafe yang bandnya keras banget, terus semua tempo lagunya sama, tapi penonton kayaknya udah pada asik aja gitu. Jadi memang kayaknya beda juga ya. Iya. Oke, nah ini sekarang pertanyaan gue mulai menuju ke hal karir nih, ya kan? Iya. Tadi belum ya? Tadi permulaan lah ya. Tadi ini ya. Permulaan, gitu. Nah, Dir, lo tuh berarti kan sempat nyanyi di kafe, berarti wedding juga nggak? Wedding gitu? Sampai sekarang wedding mah, alhamdulillah. Tapi beda ya tuh kan? Wedding dulu sama wedding sekarang mah, ya nggak sih? Beda nggak? Iya, Maksudnya oke, ini perbedaannya. Kalau menurut gue ya, correct me if I'm wrong. Dulu mungkin saat lo wedding, lo belum bawa nama Dira Sugandi. Iya. Sekarang kan udah nggak bisa orang main gue mau penyanyi cewek, nggak gitu kan caranya untuk bisa seorang Dira Sugandi nyanyi di wedding itu gitu. Nah itu berarti berarti kan lo mesti melewati crossover in terms of career ya, dari penyanyi yang mungkin tanpa nama sampai orang tuh mau ngubungin lo tuh ada jalurnya sendiri gitu. Itu painful nggak? Maksud gue gimana sih? Ini soalnya banyak banget teman-teman yang nanya gitu, kayak mereka stuck di dunia bahwa mereka tuh nyanyi itu ya gitu aja, nyanyi yang tidak menggunakan nama mereka gitu, kurang lebih. Oke, gini, paham sih maksud gue? Gue sih ya, berdasarkan pengalaman gue ya, you are what you think you are gitu. Gue dari pertama kali gue sadar bahwa gue suka banget nyanyi, gue pengen jadi penyanyi. Walaupun gue tidak punya goals misalkan yang spesifik ya, misalnya gue pengen apa, tapi gue selalu berpikir kayak I'm meant to do something big gitu loh. Jadi lo memang orang tuh kalau kata Oprah ya, orang itu sukses first of all katanya, lo harus tahu dulu apa yang lo mau gitu loh. Kalau lu nggak tahu tujuan lu nggak mau ya lu nggak bisa sampai ke sana gitu. Nah jadi kalau gue melihat memang karena ini terjadi juga sama beberapa temen gue ya yang kita mulai bareng gitu ya. Ya gue suka nyanyi aja gitu. Maksudnya kayak kurang apa ya? Kurang drive and the motivation and the dreams. You need to have big dreams gitu loh. Kalau gue tuh selalu kayak abisnya apa lagi ya gue, tapi gue do it with nggak ngotot, tapi ya gue dengan with excitement and joy and love and passion gitu loh. Iya, oke. Nah, pertanyaan tadi bagaimana to get recognition gitu ya? Nah itu, recognition, that's the keyword. Recognition. Ya kan? Dari penyanyi random. Nggak ada lagi jalannya, you have to become really good at what you're doing. That's it. Yang bikin lo distinct gitu kan dari penyanyi yang lain. Tapi kalau masalah ini ya Ziz, yang menurut gua agak, bukan lucu sih, kalau masalah fee ya, itu tuh gue malah yang ngasih tau ke gue tuh klien, tau gak sih? Jadi sekali waktu tuh gue pernah nyanyi di sebuah event perusahaan, itu juga gue belum punya manajer, temen gue yang manajer, bantuin lah istilahnya gitu. Terus si kliennya tuh bilang gini ke temen gue, kamu tahu nggak, Dira tuh sebenarnya dia tuh worth-nya lebih loh dari segini. Kliennya? Iya. Itu ngomong ke lo? Ngomong ke temen gue yang as manager gue itu. Iya. Dira tuh sebenarnya lebih loh worth-nya dari ini. Dira bisa lo minta naik harganya. Nanti next time naikin aja harganya. Bilang gitu. Jadi gue kayak, iya ya gitu. Sometimes, ya mungkin karena gue juga memang I didn't do it for the money awalnya. Karena kan gue, I just want to sing gitu. Gue pengen nyanyi aja. Gue seneng aja nyanyi gitu. Tapi ternyata ya gitu ya, kalau memang kita benar-benar serius menekuni gitu, kita benar-benar
try, kan katanya gitu ya, kata semua guru-guru dan motivator semua bilang kayak try to be really good at least at something, one thing in your life gitu loh. Jadi ya buat gue pada saat itu ya gue nyanyi gitu. Ya. Gue mau nanya nih, Dir. Waktu itu ini sih tadi sama gue soalnya. jadi waktu kan tadi kan lo bilang kalau kita ingin kita udah ngerasa nih kita tuh sebenarnya udah destined untuk do something bigger gitu kan. Iya. Nah terus ketika dulu misalkan gue penyanyi random gitu gue ya gitu ya waktu nyanyi. Terus tiba-tiba gue memutuskan oke, gue mau bawa nama gue sekarang. Nah, terus teman-teman yang lama kayak pada marah gitu. Kenapa? Karena sekarang susah ngajak lu nyanyi gitu. Lo ada masa gitu gak? Kayak Dir, gue ada job kawinan nih gitu. Tapi lo udah ngomong sama manajer gue gitu. Iya. Lo gak usah ngomong sama gue lagi, bro. Lo usah ngomong sama manajer gue. Iya. Iya, ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Pernah nggak lo ngalamin gitu? Tapi gue gini sih, Yeah. kalau masalah sebenarnya tuh gue orangnya I'm very very flexible. Yeah. Ngerti nggak sih? Nggak semua itu bisa diukur dengan uang. Iya. Iya kan? Yeah. Setuju dong Yeah, gitu. yeah. Cuman kalau menurut gue ada aja sih orang kayak gitu ya. Maksudnya yang kayak not being supportive berarti ya kan gitu. Tapi kalau misalkan yang nyindir bercanda ya gue anggap dia bercanda aja sih. Kayak lu susah sih karena ya dong gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Bener. Ya iyalah masa mau di situ-situ aja kayak lo gitu. Iya. Oke, ya. Ini pelajaran deh singers ya. Kalau misalkan kamu sosok ngalamin apa yang kita pernah alamin apa yang itu bener banget sih. Tapi gue gitu. ini sih true story sih. Iya. Gue banyak kok nggak, maksudnya ibaratnya maksudnya bukan kasar sih, maksudnya menolak kerjaan yang memang gue pikir karena ini nggak sesuai dengan value-nya gitu ya. Maksudnya gue merasa gue udah bukan di situ gitu. Terus akhirnya yang diambil penyanyi lain yang masih temen gue juga, gue sering ngeliat kayak gitu. Tapi kan nggak apa-apa, it's a matter of choices aja. Lu goals lu apa dan lu pengennya brand lo itu seperti apa. Penting banget parah. Lu pengennya brand lo seperti apa. Makanya kan orang sebenarnya tahu banget dan semua teman-teman udah bilang sama gue, termasuk Mbak Anggun juga gitu, bahwa kamu lu tuh punya lu tuh nggak usah kecil hati karena sebenarnya lu punya niche market gitu. And you don't have to be a mass product gitu. Terus kalau Mbak Anggun tuh selalu bilang ke gue kayak lihat aja kayak Billie Holiday gitu kan, kayak oh iya ya gitu. Maksudnya memang sih kadang Jess kalau misalnya kita berada dalam kebutuhan itu kan kita nggak bisa melihat itu ya. Sometimes you don't see our own worth gitu. Tapi alhamdulillah gue tuh banyak banget teman-teman yang selalu ngingetin gue kayak gitu gitu. Udah lu nggak usah kecil hati. Lu punya niche market itu udah oke, dan menurut kita kayak salah satu sobat gue juga udah lama dari zaman dulu satu band itu si Mala dulu kita ngeband. Hai Mala. Dia bilang apa namanya, Dira katanya gitu, udahlah katanya lu tuh jangan, pasti dia tempat curhat gue dari dulu yang kayak mal gue kayak mau berhenti. Naon sih katanya, ngapain sih lu tuh jangan kampungan katanya dia gitu, nggak usah berhenti. Enggak lah Dir, udah lu, menurut gue track lu udah bagus kata Mala gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih kayaknya kita kita sebenarnya akan perjalanan itu akan membentuk sendiri market kita, ya nggak sih? Sesuai dengan preference kita, branding kita mau kemana gitu. Itu sih penting banget sih, perjalanan itu akan menuntut ya, jadi untuk singers di luar sana jangan maksudnya jangan mencoba misalkan sekarang trennya lagi apa ya. Justru kalau lo ikutin tren, lo akan susah diciriin sama orang. Diciriin ya, itu. Apa kata lo? Temukan suara lo, apa? Kalau vokal sih bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Iya, oke, wow. Tapi ini banyak banget pelajaran, karena gini loh, banyak penonton-penonton kita nih, Dir, yang mereka kan harus mengawali karirnya, dan ya mungkin salah satu awalnya tuh harus nyanyi di mana-mana segala macam, tapi kemudian terjebak as a random gitu loh. Ketika gue bilang random tuh namanya tuh nggak digedein. Iya, itu kan itu banyak terjadi. Nah itu ya, gue sih waktu itu alhamdulillah ya, maksudnya gue nyanyi di kafe, tapi udah gitu gue langsung
go to the next step gitu kan. Yeah. Nah itu kalau kita kelamaan, dan kita stay in our comfort zone, kita takut, comfort zone, ya udah kita nggak akan kemana-mana, dan itu banyak terjadi sama teman-teman gue gitu. Nah harapannya semoga teman-teman yang nonton ini berani dan benar-benar you have to think big. Dan berani take step, dan ingat ya nama kalian mesti di branding kalian mesti di ini gitu kan. Waktu gue dulu ya bareng lu juga lah, maksudnya dulu mau nge-baking gitu kan. Akhirnya teman-teman sendiri yang ngingetin bahwa kayaknya lu udah jangan nge-baking lagi deh gitu. Kayaknya lu udah waktunya lu jadi lead gitu, bawa nama lu sendiri. Oh iya ya gitu kan. Iya. Tapi again, itu semua akan lebih mudah ketika kita be very good at what we do. So guys, you have to practice ya kan, sama keep learning. Apalagi kan sekarang aksesnya gampang banget sih. Dulu kita belum ada YouTube segala macam, belum ada. Sekolah musik juga susah, terbatas banget. Sekarang mah aksesnya banyak banget deh buat kita belajar. Nah sekarang gue mau membicarakan mungkin salah satu milestone dalam karir, Bluey. Nah itu gimana? Gue adalah penggemar berat seorang Bluey dan Incognito ya. Nah terus gimana waktu itu lo bisa berkarya bersama dengan dia? Jadi, nah itu tadi kembali lagi ke cafe itu kan. Gue tuh kan jujur gue tahu lagu-lagu Incognito itu memang dari The Groove awalnya. Karena mereka adalah, I think they're the first band yang cover lagu-lagu mereka. Ya kalau di Jakarta dulu mungkin ada siapa dah? Koya Susu gitu kali ya. Teman-teman kita juga. Teman-teman kita, iya. Kalau di Bandung kan dulu ada The Groove gitu. Terus lagu enak banget ya gitu lagu-lagu. Ternyata emang itu eranya acid jazz. Ya pas gue lagi main di cafe itu, akhirnya di band gue yang dari Ava Music Studio ya kita ngulik juga lagu-lagu itu. Dulu kan era-eranya Incognito, James Taylor Quartet, The Brand New Heavies, Jamiroquai gitu kan, semua itu kan Omar. Ya udah gue itu tuh berarti lagu-lagu yang emang gue bawain sehari-hari gitu di regular gigs kan. Jadi gue emang suka banget gitu. Terus waktu itu gue denger mereka mau konser di Bandung. Terus sementara gue dari cafe tuh band gue juga udah mulai nyanyi kayak di pensi lah, acara kampus gitu kan. Terus malam itu sebenarnya gue ada perform juga gitu. Cuman aduh gue nggak mungkin sih nggak nonton Incognito gitu kan. Nah terus gue tuh waktu itu beli tiket VIP karena gue pikir VIP paling depan dong. Nah ternyata Blue itu kan emang kayak gitu ya orangnya. Dia tuh nggak suka lihat seated penonton gitu audience. Jadi dia selalu kayak everybody berdiri ke depan. Jadi ternyata yang depan itu festival. Gue tuh sampai beli lagi yang festival karena gue pengen depan panggung gitu kan. Terus ya udah gue depan panggung banget, gue nyanyi semua lagu kan gue hafal dong ya, karena gue emang biasa cover mereka gitu kan. Gue nyanyi, terus pas lagu Still a Friend of Mine tuh penyanyinya si Xavier waktu itu dia ngasih mic ke gue. Kasihnya ke lo gitu? Iya mungkin kayak dia mikir ini orang anak nyanyi terus deh gitu ya, kasihan. Dia kasih mic ke gue nyanyi. Tadinya tuh gue mau disuruh naik ke panggung, tapi kan tinggi banget tuh, jadi nggak bisa lah, susah gitu. Gue nyanyi pas refnya. Bagian apa refnya? Refnya. Jadi biasa kan mereka break gitu ya, breakdown terus nyanyi pas itu. Semua heboh lah. Dia nggak tahu tuh mic dikasih ke siapa. Terus baru kayak, Dira gitu. Terus dia kayak ngasih kode, nanti ya itu ya kayak abis ini lo ke backstage ya gitu. Nah sebenarnya waktu gua ke backstage itu dia tuh pengen bilang gini, Dira, saya tuh punya temen mirip banget sama kamu di London. Dia bilang, can you say hi ke video gitu. Oke, gitu say hi. Nah tapi terus di backstage briefly lah ketemu Bluey dan lain-lain band. Tapi gue harus panggung nih sekarang, gue udah telat coba datang ke gig gue sendiri ya. Demi nonton itu konser parah, gue udah berantem sama band gue. Tapi kan, but guys, this is very important ya. Betul. In life you have to make life decisions ya. Lo harus pilih keputusan yang akan mengubah hidup lo selamanya. Ya kan? Yes. Kayak lo sometimes lo akan dihadapkan kepada
persimpangan jalan, lo mau ke kiri apa mau ke kanan. Jadi gue waktu itu pilih udah gue telat, nggak apa-apa deh. Gue paling juga dicemberutin band gue sehari 2 hari gitu ya. Tapi begitu lucu banget sih pas gue nyampe ke tempat gig gue itu kan gue udah telat 2 lagu, gue langsung naik panggung langsung waktu itu lagunya Destiny's Child. Oke. Tetap rame lah ya udah. Nah terus, kan dia sempat minta nomor telepon tuh si Xavier. Besok gue udah capek, malam kan gue pulang tidur. Tiba-tiba pagi-pagi nyokap gue bangunin gue. Teh, kita ada telepon dari Incognito. Gue sampai ngantuk-ngantuk, Incognito kata gue gitu. Halo, kata gue gitu. Terus, hai Dira, kata kita, I'm Xavier. Dia bilang, kita lagi jalan-jalan di Ciamplas, kamu mau kesini nggak? Hah, gue baru bangun, kata gue. Ya udah gini deh, katanya. Nanti malam kamu ke hotel aja, ke hotel kita, gitu. Kita kumpul-kumpul lah, gitu. Ya udah, malam gue ke sana. Disitulah pertama kali gue ketemu Bluey. Terus gue kenalan sama semua, dan gue hangout sampai subuh. Sampai subuh sama mereka. Seru banget. Terus besok paginya gue kesana lagi karena mau say goodbye lah karena mereka mau pulang. Terus Bluey bilang gini ke gue kayak kamu tuh talented banget tapi kayak I cannot promise you anything right now. Kamu ya email aja lah ke gue, nanti kita koresponden aja dulu gitu. Ya udah waktu itu kan gue gue waktu itu 23 ya, umur 23. Terus ya udah gue juga nggak mikir apa-apa sih Ziz. Terus ya udah gue email dia sebagai fans aja ya gitu. Terus dia kan memang sibuk ya touring, jadi dia baru balas tuh kayak 3 bulan kemudian gitu, jarang-jarang banget balesnya. Tapi apa namanya, kayak hubungan terjaga baik gitu ya, komunikasi. Terus tiba-tiba waktu dia mau, terus tiba-tiba setahun kemudian gue tuh ditelepon sama promotor mereka waktu itu, Pak Peter Basuki. Jadi Dira katanya gitu, saya tuh susah banget ya nyari nomor telepon kamu. Mungkin siapa Dira di dunia ini, banyak di Indonesia. Saya dapat nomor telepon kamu dari Nadia Manace. Manace. Karena gue waktu itu udah mulai nyanyi di New York Cafe juga kan, gitu. Kenapa Om? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, enggak, ini tuh Incognito mau datang lagi ke Indonesia katanya gitu. Terus kan kita pengen dia pengen ada featuring penyanyi lokalnya gitu. Terus kita udah ajuin beberapa vokalis, tapi dia maunya kamu, katanya Bluey. I want Dira, katanya gitu. I want Dira, tapi saya harus cari nomor telepon kamu kemana, katanya gitu. Oh gitu, ya pokoknya malam ini juga kamu kirim demo suara kamu. Itu gue harus menodong temen gue seband kan, pemain keyboard, iringin gue mau kirim demo. Gue kirim lah. Terus 2 minggu setelah itu, telepon lagi Om Peter Basuki bilang, Dira besok Incognito datang ke Jakarta, kamu mau jemput enggak gitu. Ya udah gue ketemu sama Bluey, dia bilang saya seneng banget kamu bisa gabung. Terus dia bilang, tapi gini Dira katanya gitu, untuk yang di Jakarta itu apparently katanya the sponsors already picked a vocalist, dia bilang kayak gitu. Jadi kamu mulai di Bandung ya, which is better kan, itu hometown kamu. Dia bilang iya nggak apa-apa kata gue gitu kan. Waktu itu gue inget banget kayaknya bintang tamu di Jakarta kayak waktu itu mau Lukas deh, masih ada kan mau Lukas ya. Nah terus gue pas nyanyi di Bandung, terus pas gue latihan hanya di soundcheck kan, karena gak ada waktu lagi. Terus dia nanya kayak gini, kamu tahu lagu apa? Gue tahu semua. Tahu semua lah ya. Terus dia kayak, okay, can you do Talking Loud? Yes, kata gue gitu. Ya udah, terus kita soundcheck. Terus sound engineer-nya bilang kayak gini, not sound engineer, dia adalah road manager. Dia bilang gini, kamu tau gak sih katanya setelah Meisa, maksudnya power kamu tuh gede banget katanya gitu. Kamu sama Meisa tuh punya power paling keras katanya gitu. Gila Meisa. Terus ya udah pas malamnya gue nyanyi pecah lah karena ya gue kan di Bandung gitu, my hometown gitu. Nah setelah itu dia seneng banget, Bluey kayak bilang ke Peter Basuki, karena Peter Basuki izin untuk teleponnya orang tua gue, bilang karena Bluey bilang I want Dira to
join the rest of the tour gitu. Akhirnya gue ikut The rest of the tour? Surabaya, Makassar, Medan. Waktu itu tuh Gokil. bokap gue lagi di India, nyokap gue lagi di Dubai, dan gue gak punya manajer. Nyokap gue nanya, ya udah kamu berani nggak pergi sendiri? Berani, kata gue gitu. Ya udah, paling mama titip aja kamu ke Pak Pinter Basuki. Ya udah, itu pertama kali gue umur 24 tahun gue udah tour sama Incognito. Tour Incognito. Oke. Tapi itu apakah itu pengalaman pertama lo internationally kayak kerjasama? Karena kan setelah itu kayak countless international gigs gitu. But was that the first time? That was my first time. Nggak tahu somehow memang seperti Pandora Box. Jadi kayak pembuka gitu kali. Udah ya. habis itu kayak Dira udah gokil. Udah habis itu tiba-tiba ya abis itu kan mereka main di Java Jazz beberapa kali terus tiba-tiba Yellow Jackets main terus gue diminta gitu kan nyanyi sama Yellow Jackets terus mereka ketemu abis Yellow Jackets abis dari Indonesia ke Jepang kan ketemu sama Incognito terus kayak you know what kata gitu tuh abis nyanyi ada penyanyi yang penyanyi sama kita Dira terus Bluey kayak she's practically family. Oh my god, oke. Ya lumayan lah ya. Kata Bluey gini, sebenarnya kamu itu udah international Dira, karena kamu sudah dibicarakan di luar Indonesia. Yang membicarakan Yellow Jackets sama Incognito ya? Ya gue tuh, aduh alhamdulillah ya maksudnya kayak sama Bluey of course sama Incognito gue udah deket banget. Nah, gue tuh mungkin punya ini aja, kalau orang tanya kayak ke gue, apa sih kuncinya gitu sukses maksudnya itu lo yang bisa harus gitu tolong nah gue tuh mungkin punya gue tuh orangnya sebenarnya orang Indonesia kayak gitu sih punya bukan hospitality ya kayak keramahan itu gimana sih kayak kadang tuh gue bukan mau cari muka tapi kayak oke lo mau makan apa terus nanti kadang-kadang gue kasih mereka gift lah atau tapi emang itu lo memang begitu orangnya iya kan tapi ya kayak gue kayak Jimmy Haslip tuh baik banget sama gue gitu ya kayak setiap dia ke Indonesia atau misalnya pasti dia kadang terakhir juga dia masih gue lagi produce ini maksudnya tetap baik gitu loh ya terus lo Natalan di rumah Brian McKnight gitu iya itu ya Dira Natalan di mana di rumah siapa ini Brian McKnight iya itu gue diajakin sama istrinya kamu mau nggak katanya Christmas dinner di rumah kita gitu ya mungkin itu ya sih mungkin ada beberapa faktor X ya yang skill of course you need to have that gitu. Kedua kan pergaulan pasti juga. Tapi ketiga juga ya itu tadi ya mungkin kayak human connection gitu ya. Gue mau nanya nih. Apa? Regarding international. Apa sih bedanya? Mungkin work ethics atau apa gitu? Bekerja sama dengan Iya. Beda sih ya. Ini berdasarkan pengalaman gue aja ya, maksudnya kan gue nggak bisa pukul rata juga, gue nggak tahu. Kan? Maksud gue kayak kalau pas lo di Jepang, misalkan sama David Foster Jepang, David Foster, ya kan, lo ketemu penyanyi Korea juga kan di sana? Apa? Ada penyanyi Korea nggak sih di sana? Oh iya siapa ya? Gue jadi lupa. Sohyang. Sohyang, gila. Oke, lo nyanyi sama Sohyang, David Foster, terus lo kemarin juga dari Paris bersama. Berarti kan lo udah ngalamin berbagai macam etos kerja orang-orang di sana, gitu, di luar sana. Gitu. Gini, kalau yang gue rasakan, mereka tuh kayak gini, nggak pernah. Jadi mereka tuh semua fokus dengan job desk mereka masing-masing. Even seorang David Foster tuh nggak ngatur gue. Nggak ngatur loh maksudnya? Dan nggak underestimate gue. Dia datang tanpa beban. Dia percaya aja bahwa I will nail the piece gitu. Jadi gue nggak pernah merasa gue mau nyanyi sama David Foster. Gue nyanyi sama the best tenor in the world ya, Andrea Bocelli. Oh my god. Dia tuh nggak ada yang kayak bersikap diva gitu ke gue. Bahkan sebelum pas soundcheck tuh gue bilang I'm so nervous. Gue nangis kayak gue ngefans banget sama lo. I'm so nervous. Dia tuh gini ke gue. You'll be fine. Gitu sih. Andrea Bocelli. Sama Andrea Bocelli. Padahal dia belum pernah denger suara gue kayak apa, ya kan? Ya mungkin gue tahu dia didengerin. I don't think dia denger juga didengerin. Gak perlu kayaknya manajemen dengerin maksudnya gak penting banget kalau dengerin gue. Tapi dia percaya aja gitu, ngerti gak sih?
Oke. Mungkin pertama ya itu kan yang paling oke kalau masalah profesionalisme, of course mereka semua masalah on time, masalah bringing everything to, maksudnya performance mereka 100-200% itu udah pasti lah ya. Enak kerja. Cuman yang gitu ya. Menurut gue paling apa berbeda itu sih, kayak lu ya you do what you do, lu nggak usah ngurusin gue percaya lu akan kasih performance yang terbaik, jadi nggak banyak drama gitu. Ya kan, mungkin kalau di sini kan kita paham banget, mungkin maksud orang tuh baik kali ya, kayaknya lu nggak gitu deh suaranya, mungkin gitu kali ya. Tapi kan kadang orang kayak itu bikin drop nggak sih? Kayak, gue kan udah dijaga mood gitu ya, terus kayak, terus tapi ada juga orang jadinya kayak nggak pede kan, masa sih gitu ya, aduh kayak, nah itu kan langsung. You know, kayak badan lu itu, semua sel itu punya intelligence yang dia bisa denger loh, gitu. Itu kan bisa tiba-tiba lu shutdown, termasuk pita suara lu juga, gitu. Jadi, ya itu unnecessary, gitu ya. Seru ya? Unsolicited advice. Iya. Nah, kemarin waktu musical tuh gimana? Itu basically, sorry. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, can you tell me a little bit about the musical yang the latest project yang kemarin. Jadi ini sebenarnya gue itu waktu itu sih gue belum boleh ngomong, tapi ternyata sekarang mereka udah posting di akun mereka. Jadi kemarin itu tuh gue disuruh audisi sama Ibu Christine Hakim. Christine Hakim itu kan tante gue. Tante gue Christine Hakim itu sepupu nyokap gue. Christine Hakim tante lo? Iya. Oh my god, tapi tau gak sih Christine Hakim tuh gara-gara yang itu kemarin kan apa tuh serial HBO tuh? Oh, Last of Us. Last of Us tuh gila tuh, dunia tuh semua nyembah-nyembah sama Christine gitu Hakim. Ya? Iya, itu performance dia di Last of Us. Walaupun cuma sedikit tapi ini ya banget. Mungkin like dari seluruh Last of Us dia tuh yang benar-benar jadi jamnya banget. Tante lo itu? Tante. Baru tahu, oke. Iya, tante gue tuh nelfon tiba-tiba suatu hari video call tepatnya, dia bilang, Dira, aku ini mau produce sebuah theater play gitu. Nah, sutradaranya Robert Wilson dari Amerika, yang mana adalah saudara Ila Galigo waktu itu, yang it was a huge success, dan mereka toured around the world for 6 years kan. Nah, kita mau bikin dan kita tuh masih mencari female actor singer gitu. Jadi yang bisa nyanyi gitu. Jadi kita ibu mau ngajuin kamu untuk ikut audisi. Please banget katanya gitu ya. Kayak ini bagus banget buat kamu gini. Oh ya udah ibu, aku coba dulu, karena pada saat itu gue lagi terlibat sebuah produksi lain, teater lain di Jakarta juga gitu. Terus akhirnya gue bisa audisi, akhirnya gue keterima. Udah gue keterima, akhirnya waktu itu workshopnya di Bali 2 hari. Si Robert Wilson itu ada di sana. Nah, setelah 2 hari itu, gue kan pulang ke Bandung. Terus mereka juga pulang ada yang ke New York, ke Paris, segala macam. Gue di text sama associate directornya, Astradanya. Dia bilang, Dira, gue mau ngecek jadwal lu nih. Sekalian gue mau ngecek your willingness, katanya gitu. Gue tuh lagi mencari aktor pengganti buat playnya Robert Wilson juga, yang diselenggarakan oleh produksi Théâtre de la Ville Paris, tapi manggungnya performnya di Belgia gitu. Jungle Book ya kan, kalau Jungle Book udah familiar ya kita, Jungle Book yang Kipling tapi kan gitu. Terus dia bilang, tapi kamu tahu ya ini in the style of Robert Wilson, dia bilang, karena dia nyentrik banget kan orangnya. Terus gue bilang, ya sebenarnya jadwal gue masih available sih, gue bilang, tapi are you sure I can do it, kata gue gitu kan, karena gue nggak akan ada waktu latihan gue cuma 4 hari di sana, sementara itu sebuah play yang berdurasi sejam lebih dan sudah berjalan tahunan, udah tour keliling Eropa gitu kan. Terus dia kayak, nah itu lagi sis, orang sana tuh percaya. Dia kayak, I think you'd be great, kata dia gitu. Oke, kata gue gitu. Berarti kalau orang lain aja percaya kemampuan gue, kenapa gue mesti meragukan diri gue sendiri kan? Ya udah, nah itu another factor X yang
gue tuh orangnya kayak selalu say yes to challenge. Say yes to challenge. Ya. Ya. Walaupun kayak anjir gitu ya. Iya. Oke, kata gue, kalau lu percaya gue bisa melakukannya, gue berangkat, kata gue gitu. Ya udah, gue berangkat, tapi di pesawat gue masih ragu sih. Masih kayak, kenapa gue terima ini? Oh my god. Tapi you know what? Itu kayak gue sering banget. Gue percaya gini ya. You just show up, man. Iya. Show up. Iya, show up. Iya Show up. And I'm glad I did. Oke. Karena, iya of course pengalaman udah pasti ya. Tapi lo pasti akan merasa bangga sama diri lo sendiri. Ngerti nggak sih? Kayak you want to give yourself a pat in the back. Kayak lo udah berhasil ngelewatin challenge ini dan lo udah naik ke another level gitu. Udahnya tuh, aduh, gue kan bawa 2 temen gue untuk dokumentasi ya. Udahnya kita nangis pelukan ke akhirnya. Karena itu perjalanan gila banget sih perjuangannya. Maksudnya kayak gue kesana nggak kayak di sini datang dengan ya kan di sini mah kita makeup artis lah apa gue kan sendiri dan di sana semua artis sendiri gitu. Gue sendiri, terus gue memang semua akomodasi mereka udah atur, tapi kayak even kayak transportation mereka siapin ini tiket trainnya ya lu pergi sendiri gitu kan, kita udah hitung selama seminggu gini. Tapi gue seneng aja sih gitu kan jalan-jalan. Nah, gue bener-bener, tapi gue gini juga sih orangnya, gue bener-bener kalau gue ngerjain sesuatu, gue selalu serius. I always give 100%, even mungkin lebih gitu ya, mencoba lebih. Jadi gue bener-bener tuh gue pelajarin semua, jadi materi. Nah, begitu gue dateng latihan hari pertama, itulah hebatnya ya, mereka tuh memang kayak gitu, kayak sebenarnya kan gue dateng itu dari nol ya, dan gue know nothing about blocking segala macam, tapi dia tuh santai banget. Maksudnya walaupun gue tahu dia mungkin stress, tapi he doesn't show it to me. Kayak dia selalu, no it's okay, you're doing great gitu. Itu tuh penting banget loh menurut gue. Itu berarti maksud gue, lo juga sebagai artisnya merasa lo punya space gitu ya, untuk apa? Dan dia berkali-kali bilang gini, kan gue bilang, tapi kan di rekaman videonya gini, si Huming itu pemeran aslinya, dia bilang jangan, kata dia gitu. Kita selalu kayak we always maksud dia gini, kan orang Prancis agak susah bahasa Inggrisnya kan ini juga ya, maksudnya kadang ngejelasin gue tuh bingung gimana sih maksudnya gitu. Jadi maksud dia gini, seni itu kan sesuatu yang selalu evolving, dia bilang gitu. Jadi kita will see aja gitu, dia bilang. Lo nggak harus sama melakukan dengan dia. Siapa tahu your version is better, gitu loh. Kayak udah lo ngelakuin versi Dira aja, your version aja. Karena kita ini selalu with Bob, dia bilang gitu. Nggak ada yang dia bilang tuh istilahnya, nggak ada yang permanent, dia bilang kayak gitu. Selalu kita evolving, kata dia gitu. Jadi gue lebih ini juga sih, lebih relax ya. Nah, ditambah lagi ternyata memang ada yang pengganti, bukan gue aja, ada satu lagi dia jadi Mama Wolf, yang mana adalah istri dari Astrada itu. Jadi kita kayak berdua gitu, walaupun emang part gue jauh lebih banyak gitu. Nggak, gue tuh nggak kebayang orang seperti lo dengan pengalaman sebanyak itu, dengan bekerja dari orang dari berbagai negara, berbagai macam latar belakang, itu gokil banget sih, Der. Itu gue salut banget. Dan wah, ini pokoknya teman-teman sekalian semua harus cek deh, lihat ya video-video banyak, duet-duetnya Dira segala macam. Dan ini gue bisa lihat di mana ya, Dira, yang project ini? Oh iya, memang dia nggak ada sih di YouTube. Tapi doakan aja bisa di Indonesia. Amin. Karena setelah gue, nah itu tadi, I'm really glad that I did it. Karena ternyata membuka network baru, of course. Dan terus juga kayak, mereka kayak, gue bilang kayak, lu kenapa nggak main di Indonesia sih? Gitu. Oh iya ya, gitu. Let's do it. Dia langsung gitu. Kayak kalau gitu gue mau nanya. Mudah-mudahan bisa bisa datang sini dan singers bisa nonton. Amin. Semoga terjadi ya. Sekarang gue mau nanya, Der. Apa? Lo juga mendalami acting juga. Kemarin gue nonton lo di serial yang mini series itu. Netflix ya?
Oh, film di Netflix. Film, sorry ya. ya. Lo lebih suka mana, Dir? Acting atau nyanyi, Dir? Ya gue suka nyanyi sih. Tetap nyanyi sih. Ya. Oke. Cuman gue suka acting juga. Iya. Dan sebenarnya ada ini nggak sih? Apa dari acting ada iya, yang lo saling apa ya? Saling support sih menurut gue. Karena there is a little bit of acting and singing, ya nggak sih? Dan kalau lo a performer, a singer, a performer, itu juga pasti akan memberikan stage presence di acting lo. Makanya gue tuh, iya waktu gue diminta dan dipercaya Happy Salma untuk melakukan monolog, monolog itu, monolog, gila, sendirian di panggung ya kan. Oke. Itu gue sampai kayak ke sutradaranya kan waktu itu Mbak Uung ya, dia juga bagus banget, saudara perempuan. Gue bilang, aku bisa gak sih gitu kan. Terus dia bilang, dia bilang kayak gitu, kamu tuh udah punya stage presence itu. Kita udah bisa lihat itu. Jadi gue juga kadang, ya kan kalau kita kan mungkin gak ngelihat sendiri ya sih, apa yang orang lihat di kita gitu. Benar. Tapi ternyata seseorang yang sudah mempunyai berbagai macam experience being on stage itu ternyata punya stage presence gitu. Jadi katanya kamu udah punya stage presence, kamu bisa menguasai panggung, kamu bisa menguasai audience, tinggal ya masalah ngapalin dialog itu nanti acting ada coachnya segala macam, cuman ya itu tadi saling mendukung. Pengalaman nggak bohong sih. Maksud gue dengan pengalaman yang tadi lo cerita di awal, lo bertahun-tahun lo ketemu panggung tuh udah kehidupan sehari-hari gitu, sehingga ketika lo dihadapkan later in your career di challenge yang gede gitu, lo kadang meragukan diri lo sendiri, tapi ternyata gue bisa dan dipercaya sama orang yang emang bekerja dengan luar biasa sih gitu. Nah, Dir, ini kan memory card gue ini terbatas ya, jadi gue akan mempertanyakan satu topik terakhir nih. Gue juga merhatiin akhir-akhir ini lo suka posting mengenai masalah spiritual. Iya. As an artist, you think it's important to mempunyai spiritual kesadaran spiritual lah gitu. Iya. Menurut gue sih penting banget karena semua yang kita punya ini bukan punya kita. Jadi gini loh, music is really spiritual loh, Sis. Karena gue tuh kalau gue denger musik bagus gitu ya, terus kadang kalau gue nyanyi rekaman kayak ini suara ini dari mana gitu. Terus orang tuh bisa bikin musik dari mana sih kalau bukan mendapatkan wahyu gitu loh. Kayak if you listen to beautiful music, lo pasti harus tahu it's not human. It's God gitu kan, moving through you gitu. Jadi menurut gue art, music is very spiritual menurut gue. Dan once you get connected to that that spiritual ini, itu lu bisa lebih kemana-mana banget sih. Jadi kayak mungkin kalau gue nggak tahu sih ya, kalau yang gue sering lihat gitu, yang gue tahu ya kalau terutama kayak di agama Nasrani tuh ya, kan dia nyanyi tuh serving gitu ya. Itu tuh bener banget gitu. Kayak sebenarnya menurut gue nggak apa-apa, Islam semua agama juga begitu, karena yang memberikan talent kepada lu kan Tuhan. Ya nggak sih? Terus waktu itu juga almarhum Mas Beben Jazz, dia juga bilang kan, gue sih nggak masalah penonton 1, 2, 3 sampai 1000 karena God is my audience gitu. Gue selalu memberikan yang terbaik gitu kan. That's deep. Iya kan? Iya. Makanya gue pengen nangis selalu sekarang. Semenjak sisi spiritual gue tersentuh tuh, gue lebih melakukan, gue lebih oke, Allah, oke Tuhan, use me as you wish gitu. Gue mau menyampaikan kebaikan, gue mau menyampaikan message apapun, membesarkan nama melalui kemampuan gue, skill gue dalam bermusik, dalam berakting gitu. Karena menurut gue semua orang diciptakan dengan skill dan passion berbeda ya sama Tuhan gitu. Caranya serving God itu macam-macam gitu.
Wow. Oke, ini gue kebetulan ya, singer saya juga pengen banget nih, Belajar tadi udah nanya-nanya tentang meditasi, ya kan? Tapi itu termasuk dalam apa namanya, hal yang bisa membangkitkan sisi spiritual lo gitu ya? Yes, of course, karena itu gini, kita kan setiap hari ya Ziz ya, kita tuh setiap hari sibuk ya. Terus lu tahu nggak, ini mah berdasarkan science and research ya, setiap hari itu kita punya 80.000 thoughts. And 80% of it are negative thoughts. Nah, menurut gue, meditasi adalah satu-satunya waktu you are being alone with yourself. Yang bener-bener lu punya quiet moment, kayak quiet moment dan fokus aja gitu. Karena sisanya kita pasti ngerjain sesuatu kan, gitu. Nah, ini dan tadi seperti gue bilang juga, tubuh kita, semua sel tubuh kita itu punya intelijensi masing-masing ya. Ada berapa puluh ribu tuh. Ini sih bukan ilmu sihir apa segala macem ya. Jadi gue tuh pernah dan masih gue lakukan sampai sekarang. Misalnya gue capek, mungkin gue kurang istirahat, mungkin gue ya apapun lah yang bikin gue sore throat gitu ya. Terus 3 jam sebelum gue harus manggung, dan gue akan menyanyikan lagu I Believe I Can Fly versi Yolanda Adams yang tinggi setengah mati itu. Gue di kamar hotel gue kan ada tim gue bilang, bentar ya gue butuh waktu sebentar, gue ke kamar mandi, gue meditasi, gue fokus. Kan sebenarnya kita, kalau di saat kita meditasi itu kita bisa fokus kemanapun ya. Nah gue waktu itu gue fokuskan ke vocal cords gue, karena Tuhan itu menciptakan tubuh kita, we have the ability to heal itself gitu. Gue fokus ke vocal cords gue, dan gue punya mantra yang selalu gue ucapkan, semua lancar, aku bersinar semua lancar. Keren gila. Aku bersinar semua lancar gitu. Pada saat gue nyanyi, aman tuh suara gue. Bali and I can hit all that high notes. Tolong ajarin, Der. Jadi menurut gue sih ya mungkin lo bisa coba sih pakai kencur segala macam ya. Tapi karena gue udah pernah mencoba itu juga. Tapi paling work of course vocalizing ya, kita udah diajarin Cedric juga kan ya gitu, vocalizing untuk memanaskan. Tapi juga you need to talk to your body gitu. Lu mesti membayangkan vocal cords lu itu menyatu dan panas dan kayak gitu. Jadi itu meditasi bukan sihir, bukan sihir buat bukan sulap sih. Gitu ya. Tapi lu bisa kasih tahu badan lo gitu. Ya gue rasa gitu kita sebagai penyanyi, artis yang menggunakan tubuh kita untuk berkarya, ya nggak sih? Yeah. I think it's a really important thing to look into sih. Kalau gue akan pelajarin. Nah terus kemarin tuh kan mereka pada ngomong dong, aktor-aktor di Paris juga kayak we don't know how you do it gitu kan. Ya gue sih bilang mungkin salah satunya meditasi. Jadi gue semenjak gue rutin meditasi, gue bisa fokus gitu loh Ziz. Kayak gue lebih gampang menghafal, terus kayak gue know my prioritas gue terus gue bisa melakukan segala satu pekerjaan gue dengan efektif dan fokus instead of multitasking gitu. Jadi sampai mereka bilang, gue nggak tahu sih gimana cara lu menghafalkan semua itu, terus latihan cuma 4 hari dan lu bisa and you nailed it katanya gitu. Oke, keren. Ini aduh, singers kita hari ini udah ngobrol cukup banyak banget ya sama Dira Sugandi, dan semoga kalian semua dapat banyak inspirasi. Tapi Dir, biasanya di akhir gue selalu minta tamu gue untuk kasih tips, kasih semangat buat teman-teman yang sekarang sedang mungkin struggling di awal karirnya di musik, atau struggling belajar nyanyi, gagal-gagal mulu gitu. Do you have anything to say to them untuk mereka lebih semangat lagi? Mungkin pertama kali yang gue bisa kasih tips sama kalian, be honest with yourself gitu. Lo harus bener-bener jujur, is this really what I want atau bukan gitu. Karena mungkin orang pengen menjadi penyanyi karena melihat pertimbangannya, mungkin ada yang mungkin dia pengen jadi terkenal, atau mungkin itu sebenarnya cita-cita orang lain, kayak, atau mungkin dia ya banyak lah gitu. Tapi sebenarnya lo harus jujur dulu, apa itu bener-bener yang lo pengenin gitu. Itu
Itu pertama gitu. Terus kedua, menurut gue hidup itu apa ya? Maksudnya kayak gue sih selama ini what I did, gue tuh go with the flow gitu loh, Ziz. Jadi maksudnya gue nggak banyak melawan arus kehidupan gitu. Jadi kayak percaya dengan apa namanya tuh flow-nya semesta gitu loh. I see. Jadi karena kalau lu lawan arus lu lebih susah kan? Kayak itu tadi, oke dia nyanyi, ayo gitu kan. Tapi bukan berarti lu nggak punya cita-cita ya, nggak punya dreams, nggak punya standar. Cuman maksudnya kayak gini loh, kalau satu pintu tertutup, itu mungkin akan membuka pintu yang lainnya. Jangan kecil hati gitu, karena kita nggak pernah tahu journey kita will lead us where gitu. Catat ya Singer saya itu, that's really meaningful and that's deep. So what's next nih from Dira Sugandi nih? Ya tadi kan itu udah ya yang kita bilang sih, kalau lu tadi pertama jujur, terus go with the flow aja, trust the universe. Terus ya itu, kalau memang lu sudah merasa lu jujur itu yang lu mau, try to be good at it. Be the best. Nggak ada yang bisa ngegantiin lo gitu. Gokil. Oke. You have to be really good ya. Really good. Become the best. Bener banget sih, pokoknya. become the best. Gokil. Ya, the best kan beda-beda ya. Mungkin orang ada yang suaranya, vokal tone-nya, ada yang range-nya luas, ada yang jago riffs and runs ya, kan macem-macem singers juga. Lu temuin apa yang bisa menjadi kelebihan lu asah di situ sampai lu paling jago se-Indonesia, sedunia. Sedunia. Woo! Dear, thank you so much, guys. Thank you so much. Gila, semoga kalian semua benar-benar dapat banyak inspirasi dari obrolan kita hari ini bersama Dira Sugandi. Jangan lupa nonton Dira Sugandi di Java Jazz. Yes. Tribute? Tribute for Burt Bacharach. Burt Bacharach, komposer legendaris dari Amerika bersama Ron King Big Band dan juga Mary Kasiman. So thank you so much and gue selalu ngomong terakhirnya, bebaskan suaramu. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, a song of you, coming sweet and clear as moonlight through the vine. Oh, other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, sweet Georgia, no breeze I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia. Hold my